bangsa menjadi tema sentral upacara HUT RI ke-63 tingkat Kota Sukabumi yang dilaksanakan di Lapang Merdeka tanggal 17 Agustus 2008. Wali Kota Sukabumi selaku inspektur upacara menegaskan bahwa peringatan ini hendaknya dijadikan momentum untuk kembali menegaskan semangat dan langkah kita untuk membangun bangsa dan negara. Dimensi dan orientasi perjuangan saat ini tentu berbeda dengan masa-masa perjuangan fisik dahulu, karena lebih terfokus pada upaya mewujudkan negara yang lebih stabil, peningkatan kualitas kehidupan yang demokratis, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dengan tetap mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan tugas yang sangat rumit dan berat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita bulatkan niat, kita bulatkan tekad untuk melaksanakan apa yang diharapkan oleh amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Seperti pada Ramadan tahun sebelumnya, Ramadan 1429 Hijriah dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Sukabumi meningkatkan intensitas interaksi dengan masyarakat melalui kegiatan tarawih keliling. Hal ini sangatlah penting karena kegiatan ini selain sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, juga untuk mengetahui keadaan masyarakat terutama dalam menjalani bulan Ramadan 1429. RT RW merupakan ujung tombak pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Peran RT RW dalam membantu pemerintah melayani masyarakat diakui sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, seperti Ramadan tahun sebelumnya, Ramadan 1429 Hijriah, pemerintah Kota Sukabumi memberikan bantuan kepada 349 RW dan 1481 RT sekota Sukabumi. TPPKK Kota Sukabumi tidak ingin ketinggalan dalam menyemarakan datangnya bulan Ramadan 1429 Hijriah. Hal ini terbukti dengan sejumlah kegiatan pada bulan Ramadan ini yang dimulai dengan bazar murah PKK yang dilaksanakan di Kelurahan Karangtengah pada tanggal 8 September 2008. 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1429 Hijriah, pemerintah Kota Sukabumi kembali menyerahkan bantuan kepada 146 kusir delman, 477 tukang beca, 3.652 lansia, dan 372 ketua DKM sekota Sukabumi. Hari kemenangan telah tiba setelah umat Islam di seluruh belahan dunia melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Gema takbir, tahmid, dan tasbih terdengar di setiap masjid dan langgar yang ada di wilayah Kota Sukabumi, mengagungkan asma Allah sekaligus merayakan kemenangan setelah ratusan ribu umat Islam di Kota Sukabumi menjalankan ibadah saum 1 bulan penuh melawan hawa nafsu, rasa lapar, dan dahaga, termasuk memerangi berbagai cobaan dan godaan. Saya atas nama keluarga, atas nama pemerintah Kota Sukabumi mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriah. Semoga ibadah kita, saum kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merayakan Hari Raya Idul Fitri, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi kembali bertugas di instansi masing-masing. Di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, aktivitas kembali berjalan pada Senin 6 Oktober 2008. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi memimpin langsung apel pagi di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kota Sukabumi. Dalam kesempatan apel tersebut, Wali Kota mengatakan salah satu indikator iman dan takwa, yakni melakukan silaturahmi dengan sesama umat manusia. Halal merupakan tradisi umat Islam Indonesia untuk saling memaafkan dan bersilaturahmi.
Demikian pula halnya acara halal bil halal antara TPPKK dan DWP Kota Sukabumi yang digelar Senin 13 Oktober 2008 di Gedung Juang 45, bertujuan untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan, serta mempererat jalinan silaturahmi dan kebersamaan antara pengurus dan anggota TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Sukabumi. Kampanye Bangkit dan Beraksi sebagai salah satu prakarsa untuk mengumpulkan seluruh elemen masyarakat guna bersama-sama menyatakan komitmen dan melakukan sesuatu secara konkret bagi penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium. Dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium. Saat ini kita berkumpul untuk sama-sama berkomitmen menanggulangi kemiskinan. Karena penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat melalui prinsip kepemerintahan yang baik. Dilaksanakannya kampanye Bangkit dan Beraksi untuk mengingatkan semua pihak agar secara sungguh-sungguh mengerahkan berbagai upaya dan sumber daya guna dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama oleh 189 kepala negara dan pemerintahan termasuk Indonesia. Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) yang beranggotakan 95 kota se-Indonesia berdiri pada tahun 2000 sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh APEKSI bertujuan agar penyelenggaraan desentralisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka inilah, asosiasi berusaha bersama-sama kota-kota seluruh Indonesia memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama yang berkaitan dengan regulasi yang digulirkan pemerintah pusat, agar desentralisasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, kerjasama yang dilaksanakan pemerintah kota di seluruh Indonesia dapat berjalan sesuai dengan regulasi. Kegiatan kemitraan seperti yang dilakukan oleh APEKSI sangat penting untuk dikembangkan, terutama dalam industri kreatif dari tiap-tiap kota. Hal ini dapat membangun kemandirian dari tiap daerah sehingga tidak tergantung pada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Dalam kerangka inilah Musyawarah Komisariat Wilayah 3 APEKSI dilaksanakan. Muskomwil APEKSI yang digelar di Kota Sukabumi selama 3 hari, yakni tanggal 5, 6, dan 7 November 2008, dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Haji Dede. Semangat dan nilai kepahlawanan yang ditunjukkan dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya hendaknya dapat dipetik hikmah, dijadikan inspirasi untuk mengatasi berbagai masalah bangsa seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, penyalahgunaan narkoba, konflik atau kerusuhan antar warga, ancaman gerakan separatis yang dapat mengarah pada gejala disintegrasi bangsa atau masalah lain yang melibatkan hubungan dengan negara lain dan sebagainya. Berbagai masalah bangsa memerlukan penanganan yang serius serta bukan tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi tanggung jawab segenap elemen bangsa. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan panen raya padi hibrida jenis Bernas Prima di Kampung Jeruk Nyelap, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, Rabu 12 November 2008. Presiden didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, Gubernur Jawa Barat Haji Ahmad Heriawan LC, dan Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Muslih Abdus Syukur SH MSI, disaksikan para kelompok tani dan undangan lain. Sebanyak 3.158 orang lulusan D3, S1, dan S2, terdiri dari tenaga kependidikan 632 orang, tenaga kesehatan 705 orang, dan untuk tenaga teknis 1.821 orang hari Minggu 7 Desember 2008 mengikuti testing CPNS di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Pelaksanaan testing dilakukan di 11 lokasi.